Apa kabar nih pagi ini? Pripun Bapak Ibu, kabaripun? Saya sehat ya, puji Gusti. Saya absen minggu lalu karena saudara dengar suara saya gak keluar ya. Selama 1 minggu lebih suara saya betul-betul gak keluar. Dalam kehidupan saya sudah mengalami 3 kali suara nggak keluar, ya cukup 3 kali saja. Yang pertama dulu saya ingat saya kerja di Korea setelah saya selesai kuliah, maka saya kerja mengajar bahasa Inggris baik di akademi, baik privat, baik para manajer. Jadi saya ngajarnya itu pagi, mereka ngambil bahasa Inggrisnya itu lesnya itu pagi sebelum kerja dengan malam setelah kerja. Jadi kalau mereka pagi belum kerja kan berarti pagi sekali ya, jam 7 gitu. Saya harus naik kereta bawah tanah itu sekitar 1 jam. Jadi saya persiapannya jam 4 sudah bangun, sebelum jam 5 saya harus ngejar kereta terpagi dan perjalanan 1 jam naik kereta, kemudian nanti setelah agak kira-kira jam 10-11 saya pulang, siap lagi nanti untuk malam saya ke sana lagi perjalanan yang sama. Jadi saya bolak-balik sampai berapa hari saya lupa, entah 2 minggu kayaknya. Dan saya masih dituntut di sekolah lain untuk ngajar. Dan hampir mereka itu nggak mau yang ngajar yang lain. Saya bilang kan yang lain ada guru-guru, nggak mau, maunya kamu. Jadi bos saya tuh nuntut saya supaya ngajar di beberapa kelas. Saya kecapean sampai suara saya hilang blas. Jadi saya baru tahu orang bisu itu gimana ya. Saya udah berusaha teriak, gak keluar sama sekali. Saya dilarikan ayah saya, ayah angkat saya, Mr. Park Dong Yun namanya, ke rumah sakit dan saya mau pulang. Dia ngomong pakai bahasa Korea sama dokternya, katanya saya harus diinfus, saya nggak bisa apa-apa, harus gitu. Jadi saya tuh di rumah sakit itu sama ibu-ibu, saya nangis gitu, saya mau pulang, saya nggak mau nih diinfus, saya nangis, ibu-ibu pada nangis semua. Saya bilang kenapa kalian nangis? Ya nangis sama kamu. Jadi itu pertama kalinya saya nggak bisa keluar suara. Lalu yang kedua, saya pimpin rombongan tur ke Israel, salah satunya saya udah beberapa kali ke sana. Lalu salah satunya saya pas pimpin itu kami naik ke Gunung Sinai. Naik ke Gunung Sinai itu harus jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari kami naik. Kemudian waduh capeknya bukan main, sudah naik onta dulu, disambung lagi, dan ontanya itu lucu ya, onta itu dia bisa jalannya kalau mau belok ke sana dia bisa ke sana dulu, jadi kayak mau ke jurang gitu baru dia ke sana. Gitu, tapi dia tahu padahal itu jam 2 gitu ya, masih gelap. Lalu udah naik kakinya capek sekali naik Gunung Sinai. Zaman ini sudah ada tangganya, dibikin tangga-tangga, walaupun bukan tangga-tangga pakai apa namanya semen-semen gitu, nggak, tetap dibikin tangga gitu ya. Nah setelah capek banget, besoknya saya baptisin orang di Sungai Yordan. Itu 8 derajat kira-kira, dingin. Ini berapa derajat saudara sekarang? Kira-kira sampai 40-an ya, 30, 38, 40-an gitu ya kalau siang nanti ya. Nah, di sana tuh 8 derajat, dingin. Orang bilang gak dingin karena kamu dibaptis cuma sekali. Saya yang nyelup di kolam baptisan itu di Sungai Yordania. Wah kedinginan. Akhirnya saya masih harus ada hamba Tuhan yang menyertai saya, bule ya. Saya harus terjemahkan lagi. Dia ngomong saya ngomong, dia ngomong saya ngomong. Lama-lama suara saya hilang lagi.
Dalam perjalanan di Israel saya mimpin tur, suara saya hilang, tapi masih ada geroknya keluar gitu. Tapi wah, itu yang kedua. Dan yang ketiga kemarin, saudara tahu saya pergi ke Tibet, pulang masih istirahatnya belum, saya harus pergi lagi ikut GPPS punya peraturan ya. Saya ke sana 5 hari, saya setir sendiri 5 jam di sana, tidurnya hanya 3 jam sehari. Dari pagi jam 3:30 itu orang sudah pada mandi, 3:30 sudah bangun, kadang selesai sampai jam 11. Itu selesainya, nanti belum persiapannya, belum PR-nya, ngerjain jadi cuma 3 jam. Hari-hari ya, sudah capek masih belum ya. Minggu saya datang lagi untuk khotbah, tambah lagi ya. Hari-hari itu ada lagi hal-hal lain. Wah, rupanya saya ambruk sampai suaranya hilang. Cukup 3 kali saya belajar ya. Fatal banget saudara. Ini masih ada ya gerak-geraknya ya, saudara masih dengar, padahal udah seminggu. Tapi saya bukannya istirahat. Dari hari Minggu saya sudah kedatangan delegasi dari dalam dan luar negeri. Jadi dari hari Minggu yang lalu, hari ini masih ada mereka di Tawangmangu. Ada yang dari Tentena, dari Palu, dari Bandung, dari Kamboja ya. Kamboja itu bukan di kuburan loh saudara. Kambodia, jadi negara ya di Asia. Lalu ada yang dari Nederland, dari Eropa. Jadi ini pada kumpul masih di sana. Saya nyempetin diri ketemu saudara karena saya rindu. Ya, saudara kangen nggak sama saya? Terima kasih matur nuwun dikangeni. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara ingat, hari ini merupakan peringatan ulang tahun almarhum Bapak Gembala ya. Saya waktu itu bilang tahun depan saya nggak rayain. Ingat nggak saudara? Yang ingetin malah Pak Sulis ya. Kamu itu waktu Om itu 78 umurnya, kamu bilang kamu nggak akan rayain. Bener-bener ini nggak dirayain gitu ya. Bener-bener nggak dirayain. Dan ulang tahun Papi itu bersamaan dengan ya kita tampilkan waktu itu 78 ulang tahun terakhir. Ya, ulang tahunnya Papi itu bersamaan dengan ulang tahunnya Praise. Anak saya itu namanya Praise the Lord ya, puji Tuhan artinya. Praise sama hari ini juga praise ulang tahun. Jadi ya ini sekedar mengingat. Saya yakin mereka yang sudah mendahului kita, mereka di surga berdoa untuk kita, bersukacita. Tadi waktu saya masuk ke kantor, saya betulkan ini ya, tarik sedikit, saya lihat belakang. Saya jadi ingat Papi. Biasanya kalau gitu Papi udah ngeliatin saya atas bawah, diem-diem. Kadang muji, ini apik loh bajumu ini, larang toh. Gitu. Piro, waduh kok pengen tahu harganya, minta dulu. Kalau udah gitu senyum ya, liatin saya hari ini. Gak ada yang liatin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Papi, Mami, dan adik saya Dani, mereka sudah bersukacita melihat saudara-saudara, melihat kita bersama, melihat kita anak-anak dan anak-anak rohani beliau, rohani mereka. Mereka cheering ya, cheering itu mereka tepukin gitu. Ayo, maju, ayo, kamu pasti bisa ya. Mereka menyoraki kita, mereka turut bersukacita, berdoa bagi kita di dalam gelanggang-gelanggang pertandingan kita, di dalam
eh, perlombaan iman kita, ya. Dan saya yakin mereka juga berdoa bagi saya untuk saya berdiri di sini. Kemarin lusa saya ada sesi berdiri beberapa jam. Terus tadi malam kemarin saya ada sesi juga, saya menyampaikan presentasi seminar kami. Ada 2 sesi yang sangat panjang. Saya pikir bisa enggak ya minggu, tapi saya bilang sama Bu Dewi minggu Senin lalu, saya bilang bisa Bu, saya akan datang, saya akan, wah jemaat pasti senang. Katanya ada beberapa jemaat yang sudah nanyain, Bu Mek gimana kabarnya. Dan saya bersyukur saudara mengasihi saya, mendoakan saya, memikirkan saya, merindukan saya. Tentunya saya butuh doa-doa saudara tiap hari, ya. Jangan lupa saudara mendoakan saya. Siapa di sini yang tiap hari mendoakan saya? Oh, lumayan ya, ada lumayan yang tiap hari. Yang nggak ngangkat tangan kayaknya belum tiap hari. Saya butuh doa-doa saudara karena pelayanan pekerjaan saya sangat banyak. Saya rindu sampai saya mencapai garis akhir dengan sempurna. Karena saya mendoakan saudara setiap hari loh ya. Saya mendoakan saudara di dalam doa-doa saya setiap hari. Saya angkat nama saudara semuanya bersama-sama dalam doa. Baiklah, kita pagi hari ini akan belajar bagaimana kita harus menghindari setiap kesalahan-kesalahan yang terjadi, yang tertulis dalam firman Tuhan. Semua ditulis demi kebaikan kita secara jujur. Firman Tuhan menuliskan kesalahan-kesalahan orang benar, menuliskan kesalahan-kesalahan mereka-mereka yang mereka tidak berpikir bahwa hidup mereka suatu kali akan ditulis dalam buku Alkitab. Kita nggak pernah tahu, saudara, bahwa kehidupan kita adalah suratan yang terbuka, yang nggak bisa disembunyiin. Apapun yang kita lakukan di balik layar, di dalam kamar kita, kata-kata yang didengungkan di udara, itu bisa ketangkep, sinyalnya ketangkep, semuanya ada terrekod. Terrekod itu tertulis, terekam. Ya. Nah, nantinya pada waktu kita menghadap pengadilan kerajaan surga, maka kita ini akan dibukakan buku-buku, kitab-kitab, ya, kitab agama lain, kitab ini dan itu, kitab-kitab, lalu buku kehidupan kita, buku kehidupan saudara akan dibuka. Di dalam kehidupan ini selama saudara hidup, saudara nulis kehidupannya bagaimana. Apa yang saudara lakukan di bumi ini semuanya tertulis dalam buku kehidupan. Itu sebabnya kita mesti hati-hati sekali saat kita ini menjalani kehidupan. Karena saat kita menjalani kehidupan, maka ditulislah malaikat surga mencatat semua perbuatan kita. Bahkan ada malaikat naik turun yang memberikan laporan-laporan. Bahkan iblis juga suka duduk dalam dewan permusyawarahan. Ya, di dalam kitab Ayub di sana, waktu malaikat Tuhan, anak-anak Tuhan berkumpul, maka Tuhan nanya, "Tan, kamu dari mana?" katanya, karena di situ ada setan. Saya dari keliling-keliling bumi. Lalu Tuhan berkata, "Kamu lihatkah hambaku Ayub? Orang yang baik, jujur, benar tingkah lakunya." "Oh, saya tahu karena kamu berkati, engkau pagari." Ya, jadi di dalam permusyawaratan di sorga itu iblis juga bisa hadir di sana. Lalu kita belajar lagi dari kisahnya Yakub pada waktu dia mau pergi ke tempat Laban, ya, mendapatkan istri di sana, maka tidurlah dia di
padang, waktu tidur di sana dia ambil batu, dan kemudian dia bermimpi ada malaikat, kalau bahasa Indonesianya naik turun, naik turun, kalau di bahasa aslinya turun naik ya, atau sebaliknya gitu. Biasanya Indonesia naik turun ya, naik turun. Oke, mereka turun naik gitu. Nah, disitulah kita mengerti bahwa mereka mencatat. Di sini malaikat-malaikat ini ada. Ya, mereka menerima pujian kita saat saudara muji dengan kesungguhan. Saudara gak mikir, waduh lali aku memeane mau urung tak jepit. Ya, wah, saudara tidak segenap hati pujiannya nggak kebawa. Iki apa tau pujian apa-apa kok ndek mau aku lali ki anu lawe nggo pae saya tak buka ira tak tutupi saji ge engko dimakan kucing piye yo. Pikirannya banyak, saudara muji gini-gini tapi pikirannya memean, pikirannya itu nanti dicecai panganane, urung ditutup saji dan sebagainya. Maka pujian-pujian ini malaikat bingung nih nggo pujian kok piye kok ono tempe, kok ono. Tapi saat saudara nyanyi dengan kesungguhan, saudara sedang membawa ukupan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat saudara bawa itu, saudara berikan itu, maka malaikat akan membawanya naik ke hadapan Tuhan. Puji-pujian itu bisa menyembuhkan kita. Puji-pujian membawa sukacita dalam hati yang lesu. Puji-pujian bisa menaikkan roh kita. Pujian mendekatkan kita sama Tuhan. Pujian bisa melakukan segala perkara. Iya. Saya saat memuji, saya berdoa, saya yakin roh Tuhan turun dan berkati kita. Dan apa yang kita butuhkan, kita doakan Tuhan jawab. Amin. Puji Tuhan. Mereka pelayan-pelayan sudah mempersiapkan ya. Tiap kali mereka memberikan waktunya, dan itu bukan buang waktu, tetapi mereka menginvestasikan waktu mereka untuk bisa melayani saudara. Indah sekali. Saudara tinggal ikut nyanyi dengan segenap hati, jangan sampai mikirnya kanan kiri ya. Nah, setelah kita tahu bahwa kita ini sedang menuliskan kehidupan kita nggak nulis. Kayak saya ini penulis buku, saya udah nulis 10 buku saudara ya. Saya nulis dengan tangan, tetapi kehidupan kita ini ditulis. Kita ini sedang menulis sendiri. Itu sebabnya ada tiap hari pergantian hari. Kalau enggak, kita ngelundung terus. Kalau sepanjang umur hidup kita tuh hanya siang terus, nggak ada malamnya, nggak ada ganti harinya. Kita nggak bisa ngukur. Tapi karena ganti hari, ya besok, nanti malam sudah besok pagi melakukan pekerjaan apa? Aduh kemarin saya gini, harusnya besok saya nggak boleh melakukan gitu lagi. Nah, saudara mulai ganti hari, kemudian ada ganti minggu. Saudara mikirin agak jangka yang panjang. Minggu depan saya harus begini, minggu depan saya nggak boleh begini lagi, minggu depan harusnya saya. Nah ada. Nah lalu 1 bulan berganti bulan. Aduh, wes sebulan ya. Kok saya belum berubah-berubah, tambah bulan, kok saya pancet gini aja. Harusnya saudara mikir, bulan depan saya mau melakukan apa ya? Saya pengen berubah, saya pengen hidup saya gak sama lagi. Apalagi berganti tahun ya. Berganti tahun kan saudara, kalau biasanya tahun baru banyak mereka yang bilang begini, saya mau bikin New Year resolution ya. Saya mau bikin resolusi baru, dobrakan baru dalam kehidupan saya. Saya nggak mau lama seperti yang lama lagi. Saya nggak mau seperti tahun lalu ya. Atau tahun ini saya mau ganti potong rambut gitu ya. Atau tahun ini saya mau ganti baju-baju saya yang usang-usang semuanya. Tahun ini saya mau belikan anak saya sepeda. Tahun ini saya mau beli rumah, mau nyicil rumah. Jadi ada pergantian tahun, ada pergantian
pergantian visi, ada pergantian tujuan dari hidup saudara yang tadinya visi yang belum tercapai dan sebagainya. Jadi dari tahun ke tahun saudara bisa berubah, bukan menjadi orang yang sama. Dari tahun ke tahun, aduh bahasanya sama, aduh gojekane podo, aduh modele koyok ngene, waduh celometane koyok ngene ngomongi. Saudara kalau nggak berubah, orang Kristen nggak bercahaya. Apalagi kalau orang sudah ngomong gini, ikat deh menyat kayak gini. Pernah nggak dengar kayak gitu? Ikat deh menyat modelnya kayak gini. Aduh, itu harus menjadi resolusi baru, harus menjadi suatu tindakan yang baru. Kenapa saya seperti ini? Dari dulu modelnya sama, dari dulu cara memberinya sama, dari dulu kalau ngenyek sama. Nggak boleh. Kita harus berubah, saudara. Ya. Kalau ada orang sampai ngomong begitu, sampai gini, oh nyat dasar iki dasar. Nah, kalau sudah dasar berarti saudara itu kok belum berubah. Kalau orang dengar, wow, kamu berubah ya. Kamu kok jadi manis sih sekarang. Kok kamu lembut, cara ngomongnya kok beda. Hei, kok kamu penampilannya sudah bagus sekarang. Iya. Oh berarti penampilanku dulu jelek, ya bagus, sekarang sudah bagus, berarti ada perubahan ya. Oh kok kamu sekarang gini, harusnya ada perubahan. Jadi kalau orang ngomong dasar iki wong iki ora tau berubah, saudara jangan sakit hati, tapi saudara berubah. Ya, misalnya ngomong iki nyato, ket demben kaya ngene kok. Ya, oke ket demben. Ket demben saya putus hari ini, saya akan berubah besok. Mulai saudara pikirkan, mulai saudara lakukan, dan saudara nanti hidupnya akan berubah. Amin. Di pelatihan kami yang kami adakan hari ini masih ada pelatihannya. Mereka berani bayar harga, datang jauh dari tempat-tempat yang jauh. Mereka bayar dengan harga yang mahal. Ada yang perjalanannya begitu jauh, ada yang cuma jadi volunteer loh. Ya kayak kerja bakti itu kan volunteer. Ada yang dari luar negeri tuh jadi volunteer, cuman bantu-bantu tuh bayarnya puluhan juta mereka untuk terbang. Karena apa? Mereka diberkati. Dalam pelatihan-pelatihan kami, mereka kemarin aduh cucur air mata, ngaku dosa-dosa dan mau berubah, didoakan. Ada saatnya harus diasah pisau. Kalau pisau itu dipakai ketul terus ya, ketul dari tahun ke tahun, akhirnya tumpul. Tetapi sebentar saja, dalam 10 hari mungkin 8 hari saya mau ikut seperti mereka, ikut pelatihan, dan kemudian kami gesek, kami asah ya, supaya nanti pulang tajam kembali. Nah, kita pun demikian, dari minggu ke minggu saudara mendengarkan firman, ada firman yang harus mengubah hidup kita, memperbarui jiwa kita, menyemangati roh kita, menyembuhkan tubuh kita. Firman itu saat dilakukan itu akan menyembuhkan tubuh kita. Ya. Kita akan baca sekarang, ternyata ada orang-orang yang menghindari hal-hal yang baik. Akhirnya mereka tidak sadar bahwa mereka kelakuannya, perbuatannya ditulis dalam firman Tuhan. Kita baca dari kitab Esra 10 ayat 12 sampai 16. Esra 10, 12 sampai 16 ini merupakan kisah di mana bangsa Israel waktu itu dibuang ya, ditawan, dibuang. Kemudian dari mereka ada yang kembali, ada yang masih tinggal di situ dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian saudara tahu tokoh Alkitab yang bernama Nehemia. Dia bekerja menjadi juru minuman raja. Lalu kembalilah dia ingin membangun kotanya, karena waktu saudara-saudaranya datang, namanya Hanani dan sebagainya, mereka datang, dia nanyanya mana sambal pecelnya, mana oleh-olehnya, gitu nggak saudara?
Enggak, dia enggak nanya oleh-oleh rupanya. Tapi dia nanya gimana keadaan kota nenek moyang kita. Dan Hanani saudara-saudaranya berkata, oh, tembok Yerusalem sudah runtuh, banyak bolong-bolongnya. Kita mudah dimasuki oleh musuh. Ya, kalau sekarang saudara ke Israel ya, Israel itu tiap border, tiap misalnya saudara mau ke Sukoharjo atau ke Sragen itu dipalang, ya nggak boleh. Ada tentaranya di sana, ya. Dan itu di sana kayak di sekarang yang sedang terjadi perang Gaza, ya mereka tutup. Bahkan kalau saudara belum ngerti, Bethlehem itu masuk negara Palestina. Bethlehem sama Yeriko itu masuk Palestina. Jadi kami kalau ke Bethlehem itu harus lewat polisi-polisi, diperiksa, kami punya paspor. Ya, suruh diam, nggak usah ngomong apa-apa, diam aja. Kita hanya masuk. Ya kita mau ke Bethlehem dan mereka mendapatkan banyak uang dari turis-turis Indonesia secara khusus ya. Jadi di Yerusalem ini rupanya tembok-temboknya runtuh. Lalu Nehemia berkata, ayo kita bangun tembok Yerusalem agar kita terlindungi dari musuh-musuh. Nah, lalu ada orang yang gak suka. Kita baca tadi ayatnya. Iya, Nehemia 2. Nah itu nanti Esra. Ayat 19 sampai 20. Nah ini rupanya ada orang yang tidak suka, dikatakan ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu, pelayan. Nah, sudah dengar di sini ya, pelayan itu dan Geshem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu memberontak terhadap raja? Ya, ayat selanjutnya. Saudara baca 23. Nah, saudara lihat kembali ke ayat sebelumnya. Waktu Nehemia mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan kotanya, ada orang-orang yang nggak suka. Mereka pelayan loh saudara, ya. Dan namanya ditulis nggak salah, Sanballat orang Horon, bukan si itu Budi gitu ya. Lah Budi oke, Budi endi? Tapi kalau ditulis begini jelas, atau Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem orang Arab, ya jadi jelas. Kita kadang nggak ngerti bahwa kalau kita melakukan sesuatu itu nama kita tertulis. Ya. Bukan hanya di antara manusia saja, di antara zamannya, tetapi ternyata tertulis sepanjang zaman. Itu sebabnya kita menjalani kehidupan kita dengan hati-hati. Lalu ada lagi nama yang tertulis yang di sini kita bisa pelajari. Mereka akhirnya membangun Nehemia 3 ayat 4 sampai ke 5. Nehemia 3 ayat 4 sampai ke 5. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mezezabel, berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Namanya jelas ya. Lalu saudara baca ini, dan hanya
pemuka-pemuka mereka nggak mau kerja sama, nggak mau kerja bakti untuk membangun suatu tembok kota, untuk penjagaan, untuk keamanannya kotanya sendiri, nggak mau. Tertulis, saudara. Di sini nggak ditulis nama-nama mereka, tapi pemuka-pemuka itu sampai Alkitab menuliskan bagaimana mereka menolak, bagaimana mereka tidak bekerja sama. Lalu setelah itu yang tadi kita baca bahwa ternyata mereka itu mengawinkan dengan negara-negara musuh, dengan negara-negara tetangga. Harusnya Israel itu ya Israel, orang Yahudi ya, nggak boleh kawin dengan bangsa-bangsa di luar. Tetapi karena apa? Mereka itu penyembah berhala. Tuhan nggak mau supaya mereka itu tetap kudus, umat Tuhan yang kudus. Tetapi mereka rupanya pada kawin dengan orang-orang penyembah berhala, sampai akhirnya anak-anak mereka nggak bisa bahasa Yahudi, ya. Ini yang terjadi. Dan Esra 10 ayat 12 sampai 16 yang tadi. Oke, nanti saudara selanjutnya bacakan ya. Lalu seluruh jemaat menjawab dan berseru. Jadi begini ceritanya, Esra ini dia ahli hukum, dia bilang sekarang kamu harus pisahkan dirimu dari mereka. Kamu harus ceraikan istri-istrimu dan supaya anak-anakmu dibawa. Karena ini anak cemar, istri yang bikin durhaka, bikin Tuhan murka. Salomo juga, dia dalam kebijaksanaan, dalam kekayaannya, dalam kehormatannya malah kawin dengan perempuan-perempuan asing, sehingga di dalam masa tuanya dia akhirnya hatinya tidak lagi sepenuhnya sama Tuhan. Jadi kalian semuanya ini diusir. Lalu mereka menjawab, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Next. Tetapi banyak melakukan pelanggaran. Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya. Maka setiap orang di kota-kota kami yang memperistri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim di tiap-tiap kota sampai murka Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami. Next. Tahan di sini dulu, balik ya. Jadi ada nama-nama seperti ini yang tertulis. Mereka menentang perkara yang sangat baik ini. Mereka menentang diadakannya pengudusan bagi bangsa itu. Karena dosa-dosa inilah Israel seringkali mendapatkan aniaya dari musuh-musuhnya, hukuman Tuhan. Baik mereka dikuasai oleh negara musuh, baik mereka itu kena tulah yang sakit, baik kena tulah kelaparan 3 tahun, dan penyakit sampar dan sebagainya, itu karena ulah mereka. Dan sekarang Esra ingin membersihkan itu supaya Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan memulihkan bangsa mereka. Tetapi ini dicatat, ada para pemimpin-pemimpin yang menentang. Ada satu bahkan pelayan orang Lewi menentang. Tentunya dia karena sudah mengawini perempuan asing. Dia mencintai perempuan asing lebih dari Tuhannya, makanya dia menolak itu. Ya, ayat terakhir kita baca bersama-sama 2-3. Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka Imam Esra milih beberapa orang kepala-kepala kaum keluarga,
masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan ke-10 mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu. Rupanya nama-nama mereka semuanya disebut. Yang udah mengawini perempuan-perempuan asing, mereka semuanya dipisahkan. Anak-anaknya ini bukan perkara kecil, saudara. Bahkan waktu itu hujan deras, mereka bilang ini perkara besar. Kalau kami harus pisahkan keluarga kami, tolong. Kami mau, adalah benar. Kami melakukan perkara apa yang kamu sebutkan itu. Ya, ada pemimpin yang berdiri untuk kekudusan jemaah. Hamba-hamba Tuhan yang berdiri di mimbar menyampaikan firman Tuhan untuk pengudusan, kebaikan, keselamatan jemaatnya. Saya seringkali berdiri di mimbar ini dengan banyaknya firman yang saya sampaikan, bukan demi kami, enggak, demi saudara. Kami berdiri di sini mengasihi saudara, memberikan peraturan-peraturan firman Tuhan supaya saudara menjadi pelaku melaksanakannya dan diberkati. Karena saudara nggak ngerti bahwa saat saudara melakukan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka berkat itu grojok. Saudara nggak usah minta-minta berkati saya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Saudara harus hidup benar, maka semuanya itu akan saudara semuanya wasis ya. Saudara hafal ini firman Tuhan di luar kepala, tetapi mari kita menjadi pelaku dari kebenaran. Dari waktu-waktu, dari minggu ke minggu, selama 2 tahun lebih ini, hampir 2,5 tahun saya melayani saudara. Saya menyatakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya baru ingat lagi, kemarin saya lihat fotonya, saya basuh kaki-kaki para pelayan. Ya, kita kuduskan mimbar ini. Mereka-mereka yang tidak mau hidup dengan peraturan firman kebenaran, jangan dulu berdiri di sini. Karena saudara sendiri akan nyalahi Tuhan. Saudara yang kena kutuk kalau pelayan-pelayan gak benar saudara berdiri di sini. Bukan untuk demi kami, enggak saudara. Saya menjagai saudara supaya saudara tercover, terlindungi, ya. Oh puji Tuhan. Lalu ada lagi contoh di dalam Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 42 dan 43. Ini ada orang yang terhormat mau mengikut Yesus tapi nggak mau terang-terangan. Namanya di sini bukan nama mereka, tetapi mereka kisahnya ini tercatat. Mari kita baca. Namun banyak juga di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan Yesus, mujizat yang mereka lihat. Tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang. Supaya apa? Mereka jangan dikucilkan. Jadi mereka gak mau mengakuinya terus terang. Ngumpet-ngumpet padahal percaya. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Firman Tuhan ini jelas-jelas di sini menuliskan bagaimana sikap mereka. Mereka hanya mau dihormati manusia. Saya suatu hari mendengarkan kesaksian seorang dari seberang ya, dari Kedar, dan dia begitu garis keras ya. Suatu hari saya lupa ceritanya bagaimana Tuhan jamah dia sendiri, dan kemudian akhirnya gimana ya caranya, saya pingin baca Alkitab, dan dia mendapatkan Alkitab dan dia baca. Suatu kali di dalam Matius dia katakan, kalau engkau malu mengakui namaku di hadapan banyak orang, maka aku akan malu mengakui namamu di hadapan Bapakku. Kaget dia.
Waktu dia baca itu, langsung akhirnya dia terang-terangan, saya adalah pengikut Yesus. Wah, dianiayalah, diusirlah, dicerai sama istrinya, anak-anaknya ngatainlah, dia nggak punya kenalan lagi, dia jalan dari kota ke kota. Dan waktu itu kok Tuhan biarkan dia. Kita mikir, kok gitu ya? Berbulan-bulan dia makan minim sekali, dia tidur nanti di jalan. Padahal dia orang yang cukup dihargai sebelumnya. Sampai akhirnya Tuhan berkata, aku biarkan ini karena aku pingin tahu apa kamu benar-benar mengasihiku. Kadang-kadang Tuhan masih membiarkan kita, ingin melihat kita, apa kita serius sama Tuhan, apa kita hanya ingin penghormatan manusia saja, bukan penghormatan Allah. Apakah kita malu mengakui Yesus, apakah kita nggak mau penginjilan, apakah kita nggak mau memberikan kesaksian kita kepada orang lain, ataukah kita terbuka, iya aku adalah pengikut Yesus. Ditulis, saudara. Itu sebabnya kita mesti berhati-hati, karena kita ini sedang menulis buku kehidupan. Hidup kita ini sedang menggores suatu tinta kekal di sorga. Suatu hari dibukakan nanti. Malaikat-malaikat akan membukakan buku-buku catatan hidup kita. Kita lihat contoh yang sangat mengenaskan walaupun mungkin dia tidak menyadarinya. Mikal. Ini adalah istri Daud yang dia dapatkan dengan membayar pernikahan itu apa namanya itu? Dowry apa ya? Bayarnya pakai kulit katan orang Filistin. Diminta 100, dia bayar 200 ya. Apa itu? Mahar, betul ya. Maharnya itu kulit katan. Coba, Saul itu pingin bunuh Daud sampai dia minta maharnya itu bukan emas, bukan perak. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, ini Daud lagi ngusung tabut Tuhan, dia senang-senang, dia jingkrak-jingkrak, dia salto-salto, ya, dia nari-nari di hadapan Tuhan. Makanya kita sering kali nyanyi seperti Daud menari itu, tapi narinya kita belum sampai salto ya. Daud ini sampai guling-guling, kira-kira nari-nari. Lalu dia pulang, semua rakyatnya senang, dikasih bekal ya, rakyatnya semuanya dikasih bekal, mereka semua bersuka cita karena tabut Tuhan sudah dikirim. Lalu pulanglah dia ke rumahnya dan dia menyapa seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal istrinya itu, Mikal binti Saul, mendapatkan Daud. Katanya, ini kata Mikal, ditulis nih ngomongannya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Bukan telanjang bajunya, bukan. Menelanjangi maksudnya kamu loncat-loncat gak tahu diri, seorang raja modele petakilan kayak gitu. Itu maksudnya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu.
engkau akan memandang aku dengan rendah, tetapi bersama-sama budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Titik. Itu kata Daud. Mikalnya diam, kemudian yang terjadi di alam roh. Mereka nggak tahu, Daud nggak tahu, Mikal juga nggak tahu, tetapi ini kutukan. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Zaman itu orang yang nggak punya anak itu terkutuk, malu sepanjang hidupnya. Ya, zaman sekarang kita bisa angkat anak, kita bisa suntik, kita bisa, bukan kita, saya nggak ikut. Mereka bisa bayi tabung, mereka bisa bikin apa namanya lah, macam-macam. Banyak cara. Obat, suburan, ya, dan sebagainya. Tetapi ini ditulis untuk pelajaran bagi kita. Ya, istri-istri, hati-hati mengatai suami-suamimu. Jangan suaminya kesenengan, suaminya ini dinya, walah sini kue, jangan we. Nanti ada kutukan yang lain yang saudara nggak ngerti, yang terjadi di alam roh. Sebaliknya, suami-suami juga jangan sampai mengatai, menyakiti hati istrimu dengan kata-kata yang seperti itu, merendahkan suamimu, merendahkan pasanganmu dan sebagainya. Kita saling menghormati, karena apa? Ternyata kata-kata kita ini tercatat secara kekal dalam buku kehidupan. Mereka tercatat dalam kitab, dan kita ini nggak bisa endo, saudara. Tetap tertulis. Itu sebabnya kita sangat hati-hati mewaspadai kata-kata kita, perbuatan kita. Tidak memberikan bahunya untuk menolong, itu dicatat, saudara. Kalau saudara bisa datang harusnya, kenapa saudara nganggur? Kenapa saudara di rumah? Ya, oh aku agak masak nggo anak-anakku. Gereja ada acara penting, saudara masakin buat anak-anak saudara, masakan biasa. Gereja acara seperti itu belum tentu terulang lagi, ya. Ayo gereja kerja bakti saudara datang. Wes gencang nom wae aku wis tuwa. Kok ndak keringetan? Tidak memberikan bahunya. Gereja lagi sengkuyung bareng-bareng, lagi renovasi. Saudara ngomong di luar opo kuwi, terus-terusan metu duit. Persembahan menek. Kalau nggak mau persembahan jangan ngomong, saudara ya. Di hati juga jangan. Karena kalau di hati biasanya dikandung dulu di hati. Lama-lama kalau ketemu orang bledos, metu, lahir. Ya. Kalau saudara nggak mau bantu, nggak usah ngomong. Kalau saudara nggak setuju dengan program-program di sini, nggak usah ngomong keluar, bahaya. Karena apa? Balik ke saya. Saya udah dengar beberapa yang balik ke saya omongannya, aduh sayang sekali. Tapi saya doakan namanya anak-anak rohani. Ada yang namanya sons of, apa? Disobedience. Ada anak-anak yang gak taat, gak apa-apa, kita doakan. Tapi saya harap tidak ada di sini yang tidak taat, ya. Saudara adalah anak-anak rohani yang taat, dan taatnya taat total. Amin. Supaya saudara diberkati. Gak ada untungnya bagi kami, enggak. Kami cuman bangga. Karena apa? Saya adalah penjaga jiwa saudara. Saya giring saudara. Saudara, kita baca ayat-ayat yang terakhir, yaitu di ayat-ayat terakhir ya.
3 ayat terakhir. Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 27. Saudara, kita ini waktu terima Yesus, kita diselamatkan itu adalah roh kita. Nah ya, roh kita sudah selamat. Kita dapat jaminan kekal. Tetapi masih ada jiwa kita. Jiwa ini kita terus mengerjakan, mengupayakan supaya kita dapat upah. Makanya judul firman yang 6 seri itu apa? Bahannya datang, ya. Karena apa? Itu upah saudara mengerjakan pekerjaan keselamatan jiwa saudara. Kita baca ayat ini 2-3. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan saudara dihitung loh, karena ditulis, nanti dihitung. Iki tambah iki kira-kira ini hasilnya gimana ya? Dia dapat upah apa ya? Semua ada upahnya, ya. Lalu lagi 1 Petrus 1 ayat 17. 2-3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ini mantap nggak ini kata-kata? Ini menunjukkan apa yang baru saja saya sampaikan, bahwa semua orang nantinya akan dihakimi menurut perbuatannya. Itu sebabnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan upah kekal di surga. Posisi kekal di surga kita nanti ditentukan oleh pelayanan kita, perbuatan kita, persembahan kita, ketaatan kita. Seriously, itu demi saudara sendiri, bukan wah aku ngei meneng iki kowe anu kae saya duwe kene ra duwe. Salah. Itu untungnya bagi saudara. Dan hendaklah kita ini hidup dalam takut dan gentar kepada Dia dan firman-Nya selama kita ada di dunia. Ayat terakhir Wahyu 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi nantinya saudara selamat, tetapi saudara akan diberi upah masing-masing. Nah, upahnya ini apa? Perbuatan saudara selama saudara di dunia mengiring Yesus. Oh saudara, perbuatan tersembunyi Tuhan juga akan memberikan upah. Kalau saudara datang tonggone saudara, iki akhirnya duwe mesake, saudara memberi. Nggak ada orang, nggak ada broadcast, nggak ada apa itu viral YouTube dan semua media-media, nggak ada yang seperti itu. Tapi Tuhan membalasnya, ya. Bahkan saudara, ayel banget pengen nendang kucingnya, nggak jadi. Tuhan pun membalas saudara. Ya, saudara dinaikin lagi levelnya. Pengen ngaplok anaknya karena kurang ajar. Puji Tuhan. Saudara dapat upah ya. Pengen ngomong ngatain Rasido, wajah aku jalo. Karena saudara tahu itu ngomong kayak Mikal dicatat. Ya, seorang wanyel lagi nulis, mau nulis, gregetan. Dihapus weh, Rasido. Malam doa dulu. Apa yang harus saya katakan besok? Besok sudah lerem, Tuhan beri hikmat. Ya. Kalau
lagi emosi jangan khotbah. Karena kalau saudara emosi khotbah, itu khotbah yang terbaik yang saudara akan sesali seumur hidup saudara. Ya, ada orang dilok-lokke, saudara ngelokke gampang sekali saudara ngelokke, tetapi netep tinggal di hatinya selamanya. Saudara ngelokke, saudara bikin taruh benih di hati orang itu, tumbuh menjadi pohon yang besar. Sakit hati dikatain, ya. Jangan sampai saudara mengata-ngatain, jangan sampai saudara ngelokke ketok uang, wih lemu, kok kowe lemu menco? Saya itu kok gembrot kayak ngono mana apa wae? Loh, jangan, itu menyakiti. Sing kuru juga ada yang ngelok kayak gitu, kuru krempeng kayak triplek. Mbak pangan sing oke, nyotak kei lemakku. Jangan. Mereka sudah sakit hatinya. Lemokke awak ki podo angele mbek ngurokke awak loh saudara. Ya enggak? Yang guru di sini siapa? Wah, ya, mbok mangan sak ceting. Enak. Rasa lemu. Ya, jadi wis kuru aja wis stres seumur-umur, nek dilokke meneh sakit hati. Itu sebabnya kita baiklah menjaga hati kita, menjaga mulut kita. Kita tahu bahwa kehidupan kita sedang ditulis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih untuk titipan firman Tuhan yang sangat berharga bagi hidup kami. Bagaimana kami menjalani kehidupan, karena kami semuanya apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, semuanya tertuang di dalam buku kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami Bapa. Saudara pegang mulut saudara, katakan kepada Tuhan, ampuni mulut saya Tuhan. Ngomong sama Tuhan sendiri apa yang sudah saudara lakukan dengan dosa mulut saudara. Saya selama ini ngata-ngatain orang, saya selama ini ngepedes omongan saya, tajam kayak pisau, kayak silet. Ampuni saya. Saya ngerendahin orang lain, berarti saya memang sombong Tuhan. Saya ngenyek firman-Nya itu berarti saya sombong. Saya ngenyek ini dan itu, saya ngatain pemimpin saya ngatain pendeta saya, gembala saya, ampuni saya. Ngomong saudara sama Tuhan. Hapus semua kata-kata saya Tuhan yang tidak berkenan di hatiku, supaya saya putih bersih seperti bulu domba. Ampuni perbuatan saya juga Tuhan, katakan. Ampuni semua yang saya pakai dalam tubuh saya, organ saya, panca indera saya untuk hal-hal yang tidak berguna. Pagi hari ini Tuhan akan basuh semua dosa-dosa. Kalau saudara dengan sungguh hati datang kepada Dia dan saudara berkata, mulai hari ini saya mau berubah, saya mau lembaran yang baru, saya mau buku yang baru saya tulis, supaya hidup kami memperkenankan Raja segala raja. Terima kasih Bapa. Terima doa-doa mereka, pernyataan mereka, permintaan ampun mereka dari tempat ini atau streaming YouTube. Kami berkati semuanya. Firman ini hamba segel dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, semua teriak amin.